Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, setelah Bapak sampaikan mengenai materi serta tujuan pembelajaran hari ini, kita langsung saja masuk ke materi pertama ya, yaitu tentang citra bitmap. Nah, di sini ada definisi mengenai citra bitmap. Jadi, citra digital dalam komputer grafis ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu citra bitmap dan citra vektor. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai citra vektor ya pada pertemuan minggu kemarin. Nah, citra digital bitmap atau singkatnya citra bitmap secara teknis sering disebut sebagai raster images. Nah, jadi citra bitmap ini punya istilah yang keren nih, namanya raster images. Nah, citra digital jenis ini tersusun dari titik-titik atau disebut dengan pixel. Jadi kalau misalkan anak-anak nemu sebuah poster di internet, terus kalian zoom gitu ya sampai penuh, terus ketemu nih kotak-kotak itu, nah itu tuh disebut sebagai pixel. Nah, citra bitmap adalah citra digital yang resolution independen, artinya citra yang bergantung pada resolusi. Nah, resolusi adalah jumlah pixel persatuan luas, misalnya 72 pixel per inci, yang merupakan ukuran standar dari citra bitmap. Inci ini hasil dari gambar citra bitmap itu nggak SD gitu, kurang SD. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin gambar citra bitmap kecil, jadi dapat disimpulkan ya, citra bitmap itu citra bitmap itu pixel. Nah, selanjutnya ada prinsip penggabungan teks dengan citra bitmap. Nah, anak-anak, sebelum kalian mau membuat desain atau poster, pastikan dulu nih format file sesuai dengan kebutuhan desain kalian. Misalkan kalian mau bikin poster untuk postingan Instagram dengan perbandingan 1:1. Nah, nanti di program pembuat citra bitmap, nah masukin nih ukurannya, lebar dan panjangnya misalkan 1080 kali 1080, dan itu perbandingannya 1:1 gitu, kotak gitu ya. Nah, terus biar tadi resolusinya bagus, kalian bisa masukin angka 300 pixel per inci. Nah, setelah itu, kalian tuh kan mendesain nih. Nah, perhatikan juga prinsip desain grafisnya. Ada apa aja sih prinsip desain grafis tuh? Nah, prinsipnya itu ada 6. Pertama, ada kesatuan atau unity. Kesatuan ini, contohnya itu kesatuan dari tema desain yang akan kalian buat. Misalkan kalian pakai satu color palette, itu terdiri dari 3 warna, atau misalkan pakai tipografi atau font yang sama. Nah, konsistensi dalam menggunakan tiga warna atau color palette tersebut tuh bisa membuat desain kalian tuh terlihat satu kesatuan gitu dari temanya. Nah, selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini merupakan keseimbangan dari elemen desain kalian. Misalkan elemen desain kalian mau dibuat rata kanan atau rata kiri atau rata tengah, itu kan terlihat simetris gitu. Atau misalkan kalian mau bikin elemen desainnya terlihat asimetris, misalkan yang bagian paling atas tuh dibikin di tengah, terus bagian yang paling bawahnya dibikin rata kanan atau rata kiri. Itu tergantung dengan kebutuhan desain kalian gitu. Selanjutnya ada proporsi atau proportion. Itu maksudnya perbedaan skala dari elemen desain kalian. Misalkan kalian mau bikin desain poster film gitu. Nah, informasi yang ingin kalian sampaikan berarti kan judul filmnya ya. Nah, kalian buat nih judul filmnya besar proporsinya dibandingkan dengan elemen desain yang lain. Ini nyambung juga ke prinsip pusat perhatian atau center of interest. Dengan kalian bikin proporsi judul film yang besar, nah si judul film itu juga jadi pusat perhatian yang membaca atau melihat poster kalian. Nah, selanjutnya ada kontras. Kontras ini tuh penempatan elemen desain yang saling kontradiktif gitu. Itu maksudnya apa sih? Misalkan kalian tadi kan bikin poster film, film horor nih. Backgroundnya tuh dibuat gelap, terus judul filmnya tuh dibuat terang, warna merah. Itu dibuat kontras gitu. Jadi itu nyambung lagi ke pusat perhatian, nanti bisa bikin
yang melihat posternya tuh langsung melihat ke situ gitu, karena si judul filmnya kan dibuat kontras. Terus terakhir ada irama atau rhythm. Irama ini pengulangan elemen desain yang kalian gunakan pada desain atau poster kalian. Nah, ini nyambung lagi ke prinsip kesatuan. Tujuan dari penggunaan irama ini biar desain kalian tuh terlihat satu kesatuan dari temanya gitu. Nah, selanjutnya Bapak punya contoh nih, poster film Pengabdi Setan kedua. Ini bisa dilihat ya prinsipnya tuh, prinsip satu kesatuannya tuh dari color palette yang digunakan gitu. Color palette yang digunakan tuh tone-nya dingin, karena kan ini juga mau memperlihatkan kesan apa ya, hujan gitu kan, jadi dibuat dingin, dibuat keeng gitu bahasa Sundanya teh. Terus juga ada apa tadi? Aduh maaf Bapak lupa. Keseimbangan. Si judul filmnya tuh dibuat simetris gitu. Letaknya tetap tata letak atau layoutnya itu dibuat di tengah gitu judulnya. Biar jadi pusat perhatian juga kan. Terus si judulnya juga dibuat proporsinya besar, terus kontras gitu dibandingkan dengan foto di belakangnya kan dibuat merah gitu si apa warna fontnya tuh biar jadi pusat perhatian itu tadi. Nah, gitu kurang lebihnya. Mungkin sampai sini anak-anak udah paham belum? Apa ada pertanyaan atau enggak? Paham, Pak. Oke, mantap. Bapak lanjutin ya. Nah, selanjutnya kita mau menggabungkan teks dengan citra bitmap nih. Dan jadi anak-anak ada satu teknik yang dapat kalian lakukan buat menggabungkan teks dengan citra bitmap, yaitu nama tekniknya adalah clipping mask. Jadi clipping mask ini memasukkan objek sebuah foto dimasukkan ke dalam sebuah teks. Jadi nanti teksnya tuh ada fotonya gitu, kelihatan ada fotonya. Gimana sih caranya? Pertama, anak-anak bisa buka Adobe Photoshop, kemudian bikin new project dan sesuaikan dengan format yang ingin dibuat. Seperti yang sudah Bapak tadi sampaikan ya, misalkan mau buat postingan Instagram gitu, 1:1. Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian buat teks sesuai dengan kebutuhan menggunakan shortcut T gitu pada keyboard. Kalian ketik nih teks yang mau kalian masukin, terus buka gambar yang akan di clipping mask pada teks tersebut. Caranya pakai Ctrl+O, kemudian drag gambarnya ke Photoshop tersebut. Kemudian atur layer teks dengan gambar sesuai dengan kebutuhan clipping mask. Kalau misalkan kalian mau nge-clipping mask gambar ke teks, nah si gambarnya disimpan di atas teks, layar gambar itu disimpan di atas layar teks. Nah contohnya seperti ini ya, sekarang Bapak punya gambar langit, mau di clipping mask ke teks hello world. Nanti di Photoshopnya atur nih layarnya, layar gambarnya disimpan paling atas, terus layar teksnya disimpan paling bawah. Nah habis itu kalian bisa klik kanan di gambarnya, terus cari clipping mask biar ngeklip ke si teks ini. Dan nanti hasilnya bisa kayak gini kurang lebihnya.